Shalom Jemaat Tuhan. Ibadah keluarga malam hari ini dari kitab Imamat pasal 4 ayat 13 sampai 21 yang berbicara dalam konteks di mana umat Tuhan diperintahkan untuk mempersembahkan kurban penghapusan dosa atas dosa mereka yang mereka tidak sengaja. Ini menjadi konteks pentingnya. Dari konteks itu kita mau merenungkan dua hal yang penting sekali untuk kita menyadarinya terkait dengan kehidupan kita hari-hari ini. Yang pertama, bahwa Tuhan sangat serius, bukan berbicara hanya dosa yang disengaja itu, tapi dosa yang tidak disengaja pun Tuhan sangat serius berbicara tentang hal itu. Sehingga kalau kita membaca ini, di mana umat Tuhan diperintahkan memberi persembahan kurban, berarti Tuhan sangat menyadari. Hal keseriusan yang dimaksud adalah Tuhan sangat menyadari kelemahan, kekurangan, keterbatasan umatnya. Bahwa umat Tuhan bisa melakukan hal dosa yang tidak disengaja mereka. Tuhan juga tahu berarti ada kelemahan, kekurangan, keterbatasan umatnya dalam hal ini. Dan karena itu, hal yang sangat penting dalam hal ini, karena Tuhan tahu bagaimana memulihkan kembali hubungannya dengan umatnya, di mana Tuhan sebenarnya sesungguhnya menginginkan umatnya tetap hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan berarti hidup dalam relasi yang kudus kepada Allah dan juga kepada sesama sesungguhnya. Dan karena itu hari ini kita menyadari sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus, kita meyakini bahwa Kristus Yesus menjadi sentral dalam hubungan relasi kekudusan dengan Allah. Oleh Dialah, oleh pengorbanannya lah, di kayu salib Ia menebus kita dan kita dikuduskan di hadapan Allah, sehingga kita bisa datang ke hadapan Allah. Dan dalam relasi di hadapan Allah kita menyatakan kasih kepada Allah. Juga kita dalam relasi kepada sesama, kita menyatakan kasih kepada sesama. Dan itu oleh karena Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dari hal itu Bapak Ibu sekalian, kita mau menyadari bahwa hari ini arti pengorbanan hidup kita berarti hidup kita membuktikan untuk hidup kudus di hadapan Allah. Hidup kudus dalam relasi pengorbanan kita, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan Yesus. Dan karena itu hari ini Bapak Ibu sekalian, apa arti pengorbanan yang Bapak Ibu lakukan? Kita menyadari satu hal. Kita adalah orang yang mudah salah, mudah keliru, dan melakukan hal dosa yang tidak berkenan, baik di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan sendiri. Tetapi arti pengorbanan bagi kita hari ini, dengan kesadaran bahwa kita bisa menjadi orang yang melakukan dosa dalam ketidaksengajaan kita. Karena itu kita juga harus senantiasa, baik Bapak Ibu yang menyadari hal ini, harus senantiasa memiliki rasa diri untuk berkorban. Terutama dalam hal ini, korban hati kita untuk merendahkan diri kita, untuk saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lain ketika ada hal-hal yang salah yang dilakukan oleh saudara kita. Sehingga hal itu terjadi pemulihan dalam hubungan kita. Ketika kita menyadari bahwa saudara kita adalah dalam kelemahannya dan keterbatasannya, bahwa dia adalah seorang yang bisa saja salah karena perbuatannya, tapi itu terjadi karena ketidaksengajaannya, kita tidak mudah untuk juga menjadi jatuh ke dalam dosa karena cepat menyalahkan, cepat menghakimi orang lain. Ini sangat penting dalam hidup kita. Dan Tuhan mengajarkan itu untuk kita menyadari bahwa Tuhan mengetahui kelemahan dan kekurangan kita. Dan karena itu kita juga harus menyadari bahwa kita harus adalah orang yang selalu menyadari ada kelemahan dan kekurangan baik dalam diri orang lain maupun dalam diri kita sendiri. Sehingga di sana ada pengampunan kasih Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita hidup dalam relasi kekudusan, ketaatan kepada Dia. Hal yang kedua yang akan kita renungkan pada malam hari ini, di mana di sini terkait dengan kenajisan. Dalam masa PSBB ini, memutus COVID itu, kita disuruh untuk membersihkan tangan kita. Kita harus sering cuci tangan dan selalu menjaga keadaan kita bersih. Hal ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau kita renungkan hari ini, bahwa Tuhan menginginkan agar kita jauh dari kenajisan. Itu berarti kita harus jauh, itu berarti kita harus hidup bersih di hadapan Tuhan. Tidak menyentuh yang disebut dengan ayat pasal 5 ayat 2 tadi itu mengenai bangkai. Tidak menyentuh hal-hal yang bisa menyebabkan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan.
hari ini kita juga diperintahkan, kita diharapkan untuk menjaga kesucian kita. Kesucian yang dalam arti bahwa kita senantiasa juga menjaga hati kita, pikiran kita, maupun seluruh hakikat keadaan kita hari ini. Sebab dengan begitu, kita boleh datang kepada Tuhan dalam keadaan hati yang tidak khawatir, hati yang terjaga untuk senantiasa memelihara hubungan dengan Tuhan dan meyakini Tuhanlah yang menjadi sumber berkat, kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Dan karena itu hari ini Bapak Ibu dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah firman Tuhan mengingatkan bagi kita saat ini. Membangun relasi dengan hubungan dengan Tuhan adalah hubungan relasi kekudusan dan ketaatan. Sama halnya ketika kita menjaga diri kita hari ini untuk taat dan setia dengan mematuhi apa yang disebut dengan ketentuan-ketentuan yang diharapkan pemerintah, agar kita memutus rantai COVID-19 ini, sehingga semuanya kudus di hadapan Tuhan, semuanya sehat, semuanya bisa memuliakan nama Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan memelihara saudara dan saya. Yesus Kristus memelihara saudara dan saya, sehingga kita harus kudus di hadapan Tuhan, bukan saja hati kita, tetapi seluruh tubuh dan jiwa kita. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Amin.